Bagaimana cara menasihati orang tua agar mau menerima kebenaran tentang agama, namun tetap tidak membuat dia tersinggung? Bagaimana cara menasihati orang tua agar mau menerima kebenaran tentang agama, namun tetap tidak membuat dia tersinggung? Kalian anak-anak muda yang sudah mengaji, jangan pulang dari sini kalian panggil orang tua kalian ceramah. Apa? Kasih kos. Assalamualaikum. Hai apa-apa jual amak calon penghuni neraka jahanam. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah bergaul dengan mereka dengan baik. Ama ambo sampai kini indah ambo menuju kapalo ya. Itu namanya payung sungsang. Ustaz Somad, ama ambo sampai kini indah ambo menuju kapalo. Bukan awak tusuk kepala, ini kepala penghuni neraka. Balikan jilbab dan elok dan rancak. Ama kalau pakai iko rancak. Kumu ama kini barama 52. Kalau amak pakai iko baru bagus. Begitu. Jadi pakai lemah lembut. Ud'u ila sabili rabbik. Ajak mereka ke jalan Allah bil hikmah, dengan kata-kata yang santun. Yang kedua, gunakan lidah orang lain. Di mana bapakmu kerja? Apa ambo sampai kini tidak sekolahnya dia? Di mana bapakmu kerja? Inyo karajo di kantor bupati. Lagi tahu Pak Bupati? Pak Bupati, apa ambo itu tidak sembahyang Pak Bupati? Ada Pak Bupati main bawa skor. Pak ambo tidak sembahyang. Kenapa tahu? Ada yang calon. Masya Allah. Orang kalau nggak sembahyang menjawab. Lagi tahu kan ini mama Ustaz Somad, Iko apa kami nggak sholat sampai gini? Lagi tahu kan ini mama. Supaya ini mama awak dari mana sehati yo. Awak kan ini mama. Orang nan ditinggikan salantiang didudukan salangkah batangnya sampai pasanda, daunnya sampai banaung, akarnya sampai pasendo. Ambil tak bantuan kan? Dan dari masalahnya Buya, ini mama sudah ya supaya. Apa hukumnya lalok di pagi hari setelah matahari terbit? Al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum segala sesuatu boleh. Hukum segala sesuatu bukan haram. Hukum segala sesuatu boleh. Tapi kalau yang menimbulkan mudarat yang kareh, haram. Mudarat yang tidak berapa kareh, makruh. Tidur pagi tidak terlalu kareh. Apa kecek dokter ulang dan suku lalok pagi, stroke ringan. Lama-lama barek, stroke barek mati. Makanya doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikanlah berkah pada umatku di waktu pagi. Maka bangun pagi, ada ungkapan awak, jangan sampai rasaki dipatok ayam. Kini orang yang lalu pagi, udahlah dipatok ayam, dicakar harimau, ditangkap kucing. Tidak dapat apa-apa sama sekali. Oleh sebab itu semangat Karajo harus tetap. Tapi bercerita tentang semangat kerja di bumi Minangkabau mubazir. Karena orang Minangkabau yang paling semangat bekerja, explorer, membangun negeri. Kama-kama ambo sampai, ceramah ambo sampai di Papua, di airport Papua. Warabi kurang datang. Ada orang, Ustaz, ambo sampai kumpul. Lalu ambo bikin, baru orang-orang Minangkabau di Indonesia. 5 sampai, aduh. Ambo tanya jo ulang di Raja Ampek. Raja Ampek ambo sampai, sudah itu kemudian kami sampai pulau di Fak-Fak, kampungnya Ustaz Fadlan Garamatan. Bapak, ya, ini di Fak-Fak ini ada orang Sumatera di sini. Oh, yang banyak orang Jawa Ustaz, sama orang Makassar.
Orang Sumatera kelihatannya hampir tidak ada. Orang kampung Ustaz Somad Riau hampir tidak ada. Dalam artian Bu, orang Minang bertanya sekali. Orang Minang? Oh, kalau orang Minang banyak. Tadi Bapak bilang orang Sumatera tidak ada. Orang Minang tidak usah dihitung lagi mana-mana. Ada. Itu di Fakfak. Istri saya anak tunggal. Alhamdulillah. Itu yang saya cari. Anak tunggal, sawitnya luas, rumahnya gada, apanya sakit jantung. Dia memiliki kakak sepupu laki-laki. Dapat sepupu. Yatim diasuh oleh ayah dan ibu mertua saya dari bayi. Oke, paham Bu. Berarti anak angkat. Dia juga sudah dianggap kakak kandung. Sementara istri saya jarang berjilbab ketika di dalam rumah. Apa hukumnya istri saya tidak pakai jilbab? Haram. Karena saudara sepupu tidak mahram. Ibu perempuan. Betul? Yakinkan ini mau perempuan. Nah, sekarang banyak laki-laki mengaku perempuan. Namanya lady boy. Mukanya lady, kakinya boy. Muka licin, kaki babi. Ibu sila saya mah haram ibu. Nang patao apa? Nang kedua datuk. Nang ketiga abang. Nang keempat adik. Nang kelima abang ayah. Adik ayah. Abang ama. Adik ama. Itulah mahram. Kemana kan? Ibu punya saudara. Saudara ibu punya anak. Itu mahram ibu. Adapun saudara ayah, saudara ibu punya anak sepupu, maka bukan mahram. Oleh sebab itu maka di rumah dia harus pakai jilbab panjang yang boleh nampak hanya wajah dan tangan. Tangan dari mulai pergelangan yang boleh nampak. Macam ibu sekarang, wajah nampak, tangan nampak. Anta hari itu Allah. Anta di mencari itu Allah. Ustaz kau suuzon, nah, aku bukan suuzon, hanya sekedar mengingatkan saja. Di rumah saya ada anjing liar, dan sering kami beri makan karena kasihan. Terkadang anjing itu duduk di atas kursi di teras rumah kami dan meninggalkan bulu-bulu, sehingga bulu anjing tersebut menempel pada tubuh pakaian kami. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Anjing sama-sama kering. Anjing itu kering, kita kering. Bersenggolan, tak apa-apa, tak perlu disama. Anjing basah, kita basah. Sama-sama mandi sama anjing di kolam renang. Tak perlu disama. Yang menjadi masalah, anjingnya kering, kita basah. Kita kering, anjingnya basah. Itulah mengapa dalam kitab fikih dikatakan kalau dijilat anjing, karena lidahnya kering. Aku ngetes masih konsen. Lidah anjing itu basah, kulit awak kering, maka diambillah air tanah liat dicampur, siram 6 kali pakai air murni, 1 kali pakai air campur tanah. Tapi ada hadis Ustaz, katanya dalam hadis itu ada seorang perempuan nakal, jahat, tidak baik, memberi minum kepada anjing, lalu dia masuk surga. Itu ceritanya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaman Bani Israel. Adapun kini enggak. Maka anjing tadi kalau kita kasihan jangan kasih tidur di dekat rumah, di luar kasih dia makan. Buat tulisan besar-besar, anjing dilarang masuk. Kalau sampai dia selalu di situ, malaikat tidak akan datang. Malaikat rahmat tidak masuk ke rumah kalau ada anjing. Tapi yang tidak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut masuk. Bagaimana kami para pemuda Islam saat ini menjadi pemuda seperti Muhammad Al-Fatih yang mewujudkan ramalan Nabi menaklukkan Konstantinopel. Kalian pemuda dari bumi Minangkabau tidak lagi memerdekakan Konstantinopel, tapi kalian akan memerdekakan Palestina dari jajahan Israel.
Pokoknya sudah seperti sholat Jumat, tak lama lagi Palestina akan merdeka. Jangankan di masjid, di tanah lapang hujan lebat macam ini ramainya, apalagi di masjid sholat subuh besok. Betul? Cek besok masa di masjid. 3 syaratnya: anak muda Pariaman, anak muda Minangkabau yang akan memerdekakan Palestina. Pertama, akidahnya benar. Yang kedua, ibadahnya baik. Yang ketiga, akhlakul karimah. Pertama, akidah benar. Kedua, ibadah baik. Ketiga, akhlakul karimah. Kalau tiga-tiga itu ada, insya Allah mereka akan menjadi Muhammad Al-Fatih generasi milenial. Kertas terakhir, apa boleh antara mazhab Syafi'i dicampur dengan mazhab lain? Jangan campur-campur mazhab. Namanya tatabbu' urus, istiqomah satu mazhab. Kami di sini mayoritas puasa melihat bulan. Bagaimana hal ini menurut mazhab Syafi'i? Mekah Madinah sampai hari ini menengok anak bulan. Mesir menengok anak bulan. Dikombinasikan antara ilmu falak astronomi dengan ru'yah. Ilmu falak untuk menetapkan 2 derajat hilal, 2 derajat. Sedangkan ru'yah untuk menengok betul atau tak betul. Maka metode dua-dua dipakai, hilal, ru'yah itu hilal dengan hisab ilmu falak. Dua-dua pakai. Manakah yang lebih afdal? Pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Khutbah pakai bahasa Indonesia, jamaahnya paham. Kalau ada masjid yang tidak pakai bahasa Indonesia, karena dia menganggap khutbah itu 2 rakaat yang tidak boleh pakai bahasa Indonesia, tapi sebelum sholatnya ada tausiah. Sebelum sholat Jumat, tausiah dulu untuk menggantikan khutbah karena tak boleh pakai bahasa Indonesia. Nanti waktu khutbahnya pendek saja, 5 rukun. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Allahumma fil muslimina wal muslimat. Khutbahnya pendek, pakai bahasa Arab, karena pengganti 2 rakaat, tidak pakai bahasa Indonesia, tapi sebelum sholat sudah ada tausiah singkat. Bagi yang pakai mazhab tidak mau pakai bahasa Indonesia dalam khutbah. Ustaz Somad pakai yang mana? Di khutbah pertama saya pakai bahasa Indonesia, khutbah kedua saya tak pakai bahasa Indonesia. Di mana-mana khutbah saya, dengarkan rekaman khutbah saya. Khutbah pertama bahasa Indonesia, khutbah kedua 5 rukun saya ulang balik, tidak pakai bahasa Indonesia, semuanya pakai bahasa Arab. Saya pakai jalan tengah. Ini tentang masalah khutbah. Apa hukumnya bagi anak yang memarahi ibunya karena melarang ibunya agar jangan melawan bapaknya? Ibu bapak mesti berpikir baik-baik. Anak tuh ada kan karena hubungan ibu bapak baik dulu kan. Kalau tak baik mana mungkin dia ada. Sekarang setelah dia ada, kenapa dia yang jadi korban? Ibu marah, otomatis dia marah. Anak ini melawan. Dan kalian sebagai anak tak boleh kalian lawan ibu ayah. Tak boleh. Walaupun dia kafir, tak boleh. Wa in jahadaka, kalau bapak ibumu memaksamu ala an tusyrika bi, mempersekutukan Allah, fala tuti'huma, jangan kau ikuti. Tapi untuk melawan tak boleh. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah berbakti kepada orang tua. Jangan mentang-mentang udah ngaji, balik dari sini panggil mak. Mak, sini. Assalamualaikum. Kan begitu caranya. Tapi dengan cara yang santun. Tapi dia nyuruh saya melawan ayah saya, Pak Ustadz. Cari nenek mama, cari walim ulama. Ibu kamu tuh suka ngajinya sama siapa? Oh, dia sama ngaji sama Ustadz Jel Fatullah. Kasih tahu, Ustadz Jel tolong ceramahi. Ustadz Somad menyabui Ustadz Jel, apa hubungan Ustadz? Itu kakak kelas saya. Kakak kelas saya. Banyak orang yang tersentuh hati mendengar ceramah Ustadz Jel. Oh, dengan Ustadz Jel dia tak mau. Sama siapa? Dia maunya dengan Dr. Eka Putra Wirman. Itu kakak kelas saya juga dulu di Maroko. Dengan Ustadz Eka. Dengan doktor, Pak Rektor Win. Oh, maunya dengan Ustadz Fulan. Dia dengan Ustadz tak mau. Maunya dengan nenek mama. Dengan tokoh adat. Dengan tokoh masyarakat. Pokoknya cakap siapa yang dia dengar. Insya Allah. Begitu. Bukan kita yang melawan. Karena melawan orang tua ini luar biasa.
Mudah-mudahan kita termasuk anak-anak yang berbakti pada orang tua insyaallah. Apakah memperingati hari besar Islam itu bid'ah? Muharram, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran. Kalau memperingati Muharram ini bid'ah, maka yang mengundang masuk neraka. Yang diundang masuk neraka. Yang paling panas nerakanya yang ceramah. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Orang mengaji berpuluh tahun di Makkah, Inyak Canduang, Inyak Jaho, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, berpuluh tahun mengaji di Makkah. Ini enggak, jurusnya 5 saya. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, Maulid Nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, Nuzul Quran bid'ah, Marhaban bid'ah, Barzanji bid'ah, Sayyidina bid'ah, Yasin bid'ah, Tahlil bid'ah. Maka kalau basuh aja orang, bid'ah haram neraka, bid'ah haram neraka, bid'ah haram neraka. Tidak sesimpel itu saudaraku. Bid'ah itu perbuatan yang tidak ada dalilnya. Itu bid'ah. Adapun peringatan menyambut Muharram, itu ngaji. Ngaji. Kita ini pengajian. Isinya tidak ada yang mungkar. Mengingatkan lagi umat tentang bagaimana menyambut satu Muharram, bahwa kita punya kalender hijrah, kita harus betul-betul pindah, membangkitkan semangat membangun masjid, menyekolahkan anak ke sekolah lembaga yang peduli pada sholat berjamaah, mengingatkan tentang yang ulang tahun jangan membuat perbuatan mungkar, tapi dengan berbagi bersedekah kepada fakir miskin anak yatim. Maka dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr, maka akan datang masjid-masjid surau langgar musalla buat. Ini habis satu Muharram, Safar, Rabiul Awal. Acara Rabiul Awal buat Maulid Nabi dengan cara peringatan Maulid Nabi, puncaknya tanggal sekian. Seminggu sebelum itu adakan lomba jadi imam, lomba muazzin, lomba barzanji, lomba marhaban. Sehingga malam itu nanti hadirkan Ustadz Mubaligh penceramah supaya dicuci lagi akidah, dibersihkan daripada kemungkaran. Bagaimana pengertian bid'ah itu Pak Ustadz? Sebagai beberapa bid'ah itu, karena di masjid kami tak pernah mengadakan memperingati hari-hari besar Islam. Peringati hari besar Islam, undang alim ulama, adakan pengajian, adapun definisi bid'ah, kalau tidak ada dalil maka bid'ah. Selama ada dalil umum, selama masih dipayungi oleh tausiah, isi kajiannya adalah tausiah. Nanti Maulid Nabi, tausiahnya tentang akhlak-akhlak Nabi, tentang sejarah Nabi. Nanti bulan habis Maulid Nabi, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Isra Mi'raj. Isra Mi'raj tausiah lagi. Isinya tentang bagaimana cara sholat Nabi. Karena Isra Mi'raj adalah peristiwa pengambil sholat. Habis Rajab, Sya'ban, menyambut Ramadan. Ramadan, nuzul Quran. Syawal, halal bihalal. Itu momen-momen persatuan umat. Pokoknya masjid yang belum membuat, buat. Susun kepanitiaan. Ramai. Dengan ramai begini yang selama ini imannya down, lemah. Menengok ramai. Rupanya ramai juga umat Islam. Ternyata sholat subuh aja yang sunyi. Kalau tablik akbar ramai juga. Itu makanya Idul Adha itu disuruh istri ikut menengok pemotongan, anak gadis dibawa. Untuk apa? Karena ada orang menengok orang ramai, bangkit semangatnya, hidup jiwanya. Makanya Idul Adha suruh anak istri ikut datang memotong, menengok pemotongan. Orang Islam ternyata ramai juga kalau bagi-bagi daging kambing. Untuk apa itu? Show menunjukkan force, kekuatan. Orang luar melihat kita. Ini kalau video ini di-share, tunjukkan bagaimana yang di luar sana menonton lewat layar, share ke seluruh Indonesia, share ke seluruh dunia. Orang berpikir 2 kali, jangan usir Ustadz Somad. Itu datang nanti pasukannya dari bumi Minangkabau. Jangan macam-macam dengan orang Minang. Kemana bumi dipijak, di situ awak membuka rumah makan. Di setiap penjuru negeri ini ada rumah makan Minangkabau.
Macam-macam mereka. Saya ceramah di Sydney, di Australia, diajak makan di rumah makan orang awak Minangkabau. Gebu Minang di Sydney. Duduk saya. Ustaz Somad senyum-senyum. Ya, ambolah lama di Australia. Labara tahun Pak, 35 tahun di siko Ustaz. Orang kita di mana-mana ada berada. Oleh sebab itu maka ini adalah syiar kekuatan. Bangkitkan semangat. Saya sudah ceramah 1 jam 30 menit, 90 menit. Anak-anak muda dari tadi tetap tegak berdiri. Bayangkan itu. Pahalanya mudah-mudahan berlipat ganda insyaAllah. Yang tegak berdiri pahalanya 2 kali lipat daripada yang duduk. Begitu cara menyenangkan hati orang yang berdiri-berdiri. Menurut syariat, wanita hamil di luar nikah tak boleh nikah sampai wanita itu melahirkan. Tapi di saat sekarang banyak wanita hamil di luar nikah langsung dinikahkan. Bagaimana solusinya Pak Ustadz? Baca kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili. Nama kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, dicetak oleh Gema Insani Press Jakarta, sudah terjemah ke bahasa Indonesia, panjangnya 1 meter, harganya 1.800.000. Di sana disebutkan perempuan kalau hamil menikah, nikahnya sah. Dengan syarat memang laki-laki itu yang menghamilinya. Maka nikahnya sah. Maka kalau ada Pak Kua menikahkan perempuan hamil, nikahnya sah. Maka Pak Kua tak perlu tanya, udah berapa bulan? Yang bertanya itu dokter. Pak Kua tak perlu nanya. Nanti cirinya yang model perempuan hamil itu, mertuanya dari cara manggilnya udah lain. Kalau yang belum hamil itu nanya, hai menantuku. Nah, gitu dia. Hei. Nah, itu tanda-tanda tuh. Aku terima ini tuna. Hei. Yang sekolah ya. Nikahnya sah. Tidak perlu diulang. Anak lahir tak perlu diulang. Tapi efek akibat dari pernikahan itu muncul 4 masalah. Yang pertama, anak itu nanti kalau lahir tidak bisa pakai bin bapaknya. Jadi pakai bin apa? Terserahlah. Bin kardus, bin botol. 2, kalau anak pertama lahir laki-laki, lahir anak nan kedua padusi, perempuan, nanti anak nan pertama iko indak bisa mawalikan nikah adiaknya. De apo de inyo sudah saudara sa-ama. Saudara sa-ama ndak bisa jadi wali. 3, kalau si bapak mati, si anak ndak dapat harta warisan, dek ndak ada hubungan nasab. Nang keampe, kalau si anak nan pertama anak gadis cantik jelita dipinang oleh laki-laki, si bapak tak bisa menjadi wali karena tak ada hubungan nasab. Walinya siapa? Walinya wali hakim Pak Kua. Apa salah saya Pak Ustadz? Ini anak saya. Rambutnya, darahnya, DNA sudah periksa di Singapura. Ini anak saya. DNA nggak laku mas bro. Salah saya apa? Kamu mencoblos sebelum hari H. Ambo sebenarnya ndak ambo magi tahu salahnya, tapi dia maksa jo. Itulah salahnya. Lah jale. Ustadz, kan zaman sekarang banyak wanita yang menggunakan bulu mata tempel. Yang bulu mata ini yang mana? Ini. La'anallahul washimat. Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutashimat, minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut, mencukur, merubah. Wal mutafallijat, mengotak-atik gigi. Kalau giginya memang tak layak, boleh. Ada kalau senyum dia 3 hari kita tak bisa tidur. Itu boleh, dia bawa ke dentis, boleh. Tapi yang sudah layak, banyak sekarang orang sudah layak, bagus, di otak-atik. Dipakai dulu kawat jemuran, sekarang untuk gigi. Pakai warna-warni lagi, Senin hijau, Rabu ungu, Kamis pink. Kalau jumpa, otak-atik tak boleh. Plastik semua, sampai ini pun plastik, lentik plastik. Ada orang bakar sampah, layu. Tak usah. Kau cantik bukan karena plastik itu, tapi kau cantik karena kecantikan dari dalam. Bahasa awaknya apa? Inner beauty. Karena cahaya tahajudmu,
karena munajatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyambung rambut Pak Ustadz, Allah melaknat yang menyambung rambut. Tapi saya kena penyakit Pak Ustadz, gugur semua, gundul. Kan saya tak nampak. Suami saya melihat Pak Ustadz, kasih tahu dia, bang, ini takdir dari Allah. Walaupun aku gundul, kau terimalah apa adanya. Aku tak pernah request. Kata suami, apapun adanya dirimu, ku terima engkau Adinda. Karena yang berambut sudah ada satu lagi. Ndak bergurau jangan berang. Insya Allah bapak itu bisa menerima ibu apa adanya. Kita doakan supaya hati bapak tak berpindah ke lain hati insya Allah. Ndak lo banyak yang mengaminkan.